Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه القويم ودعا إلى الصراط المستقيم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman. Itulah nikmat yang paling besar yang wajib kita untuk mensyukurinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati
wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3. Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala berkata, hadihi akbaru ni'amillah azza wa jalla ala hadihi al-ummati haitsu akmala ta'ala lahum dinahum fala yahtajuna ila dini ghairihi wala ila nabiyyin ghairi nabiyyihim. Ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terbesar pada umat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan baginya agama Islam ini, maka mereka tidak butuh pada ajaran lainnya dan tidak butuh pada nabi selain nabi mereka. Dan kita juga diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Quran Surah Al-Imran ayat 102. Kemudian salawat dan salam kepada sayyid para nabi, nabi akhir zaman, Rasul yang syariatnya telah sempurna, Rasul yang mengajarkan tentang perihal ibadah dengan sempurna. Semoga salawat dari Allah Subhanahu wa taala tercurah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada istri-istri beliau, para sahabat beliau, serta yang disebut keluarga beliau karena menjadi pengikut beliau yang sejati, yang setia hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Memang ketika Ramadan tiba, pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Setan pun diikat, dibelenggu, sehingga kita semangat beramal soleh dan maksiat semakin berkurang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatisy syayatin." Apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Kemudian juga di dalam hadis lain disebutkan, idza kana Ramadan futihat abwabur rahmah wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilatisy syayatin. Jika masuk bulan Ramadan, pintu-pintu rahmat dibuka, pintu-pintu jahanam ditutup, dan setan pun diikat dengan rantai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Qadi Al-Iyad menyatakan bahwa yang dimaksud adalah makna secara tekstual dan hakiki. Terbukanya pintu surga, tertutupnya pintu neraka, dan terikatnya setan adalah tanda masuknya bulan Ramadan, mulianya bulan tersebut, dan setan pun terhalang mengganggu orang-orang beriman. Ini isyarat pula bahwa pahala dan pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala begitu banyak pada bulan Ramadan. Tingkah setan dalam menggoda manusia pun berkurang.
karena mereka bagaikan para tahanan ketika itu. Namun kenapa maksiat masih banyak terjadi di bulan Ramadan walau setan itu diikat, dibelenggu? Disebutkan oleh Abul Abbas Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, karena satu, setan diikat dari orang yang menjalankan puasa, yang memperhatikan syarat dan adab saat berpuasa. Adapun yang tidak menjalankan puasa dengan benar, maka setan tidaklah terbelenggu darinya. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan seandainya pun kita katakan bahwa setan tidak mengganggu orang yang berpuasa, tetap saja maksiat bisa terjadi dengan sebab lain, yaitu dorongan hawa nafsu yang selalu mengajak pada kejelekan, adat kebiasaan dan gangguan dari setan manusia. Kemudian yang ketiga, bisa juga maksudnya bahwa setan yang diikat adalah umumnya setan yang memiliki pasukan, sedangkan yang tidak memiliki pasukan tidaklah dibelenggu. Intinya adalah kejelekan itu berkurang di bulan Ramadan. Ini terjadi dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Kalau maksiat masih berpeluang terjadi di bulan Ramadan, berarti kita dituntut untuk bersabar. Sebagaimana ulama berkata, sungguh kesabaran dari maksiat lebih besar dari kedua bentuk sabar lainnya, karena godaan keburukan banyak terjadi dalam kemaksiatan. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, sabar dari kemaksiatan dapat tumbuh dari banyak sebab. Yang pertama adalah seorang hamba mengetahui keburukan maksiat, kehinaannya, dan Allah telah mengharamkan maksiat tersebut, juga telah melarangnya. Untuk menjaga dari kehinaan, sebagaimana seorang ayah yang penyayang menjaga anaknya dari hal yang akan membahayakannya. Sebab inilah yang menjadikan orang yang berakal untuk meninggalkannya meskipun tidak dikaitkan dengan ancaman azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, memelihara nikmat dan kebaikannya yang dirasakan, karena dosa itu akan mencabut nikmat dan itu bisa dipastikan. Nikmat terbesar adalah keimanan. Dosa zina, mencuri, minum minuman keras, merampok, membegal akan menghilangkan nikmat tersebut dan mencabutnya. Sebagian generasi salaf mengatakan, saya telah melakukan dosa, maka aku dijauhkan dari qiyamul lail selama 1 tahun. Kemudian sebagian lainnya mengatakan, saya telah melakukan dosa, maka aku dijauhkan dari memahami Al-Quran. Ada bait syair yang menyebutkan, idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Jika kamu merasakan kenikmatan, maka peliharalah, karena kemaksiatan akan melenyapkannya. Kemudian yang keempat adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut akan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Hal ini akan kuat menancap dengan membenarkan janji dan ancamannya, beriman kepadanya, kepada kitabnya, kepada rasulnya, sebab ini akan menguat dengan ilmu dan keyakinan dan akan melemah dengan melemahnya keduanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama.
Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sebagai generasi salaf berkata, cukuplah ilmu itu dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa tertipu dengan Allah adalah kebodohan. Kemudian yang kelima adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadikan sebab terkuat hadirnya sifat sabar untuk tidak menyimpang dari ajarannya dan bermaksiat kepadanya, karena seorang pecinta akan mentaati orang yang dia cintainya. Keenam, karena kemuliaan jiwa, kebersihan, keutamaannya dan menjaga diri dari memilih sebab-sebab yang akan menurunkan derajatnya, merendahkan kedudukannya, menghinakannya dan menyamakan dengan orang-orang rendahan. Kemudian yang ketujuh, karena pendeknya angan-angan dan pengetahuannya bahwa dia akan cepat pindah dari dunia ke akhirat. Kemudian yang kedelapan, menghindari berlebihan dalam hal makan, minum, pakaian, tidur, berkumpul dengan banyak orang. Kuatnya dorongan kepada maksiat muncul karena banyak hal-hal yang berlebihan. Kemudian yang kesembilan, yang mampu menggabungkan semua sebab-sebab tersebut adalah bersemayamnya pohon keimanan di dalam hati. Maka seorang hamba mampu bersabar dari kemaksiatan tergantung kekuatan imannya. Setiap kali imannya lebih kuat, maka kesabarannya lebih sempurna. Jika imannya lemah, maka lemah pula kesabarannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari berbagai maksiat di bulan Ramadan ini dan terus istiqomah untuk beramal saleh. Demikian khutbah pertama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu ala ta'at وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها
وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم وفقهم لما فيه صلاحهم وصلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين وقرب إليهم أهل الخير والناصحين يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.